Sampaikan kepada Indonesia, Asia dan dunia. Asia dan dunia. Suasana masyarakat Indonesia pada saat ini bisa kembali normal, bisa kembali seperti sedia kala. Masjid dibuka, tarawih berjamaah, sholat Jumat tidak dilarang. Insya Allah mudik pun akan dilakukan. Ini adalah berkat perjuangan seorang waliullah. Ini adalah berkat perjuangan seorang waliullah Mas Ashri Hasyakashira yang berada di Indonesia, yang mentirakati, mentawajuhi dengan berjalan di seluruh titik Pulau Jawa. Berkat perjuangan seorang waliullah, teman-teman ya. Seorang waliullah yang berkata ini adalah murid dari kakek Gufron, teman-teman. Jadi di sini murid kakek Gufron ini mengatakan bahwa corona itu hilang dari Indonesia, dari Asia, Afrika, bahkan dunia. Itu adalah berkat perjuangan daripada waliullah yang bernama Gufron, teman-teman. Allahu Akbar. Ini guru sama murid sama-sama ngecaprak lagi, teman-teman ya. Kalau kakek Gufron itu dikatakan sebagai orang yang menyelamatkan dunia, menyelamatkan Indonesia, bahkan dunia dari penyakit corona, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus Allah itu kau kemanakan? Bukankah itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala? Ngacaprak baik nih murid si kakek Gufron, teman-teman. Kenapa kok harus di Pulau Jawa? Karena Pulau Jawa yang melahirkan karena Pulau Jawa yang melahirkan ulama. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena Pulau Jawa yang melahirkan ulama, katanya teman-teman. Allahu Akbar. Jadi pulau-pulau yang lain tidak melahirkan ulama seperti itu. Di Pulau Sumatera banyak ulama, teman-teman. Di Pulau Kalimantan banyak ulama. Di Sulawesi bahkan banyak para ulama. Semuanya ada ulama-ulama. Jangan diklaim hanya di Jawa saja yang melahirkan ulama. Allahu Akbar. Ini ngacaprak juga ini murid si kakek Gufron, teman-teman. Allahu Akbar. Siapa beliau pejuangnya? Pejuangnya hanya Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Pejuangnya hanya Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Challenge itu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Keprok atuh, teman-teman. Pejuangnya hanya kakek Gufron, hanya waliullah Gufron Al-Bantani, katanya teman-teman. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali teman-teman di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan doa lewat video ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tiba nanti masanya kita dijemput Allah, masanya menghadapi sakaratul maut, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di awal tadi kita mendengarkan bersama ada murid kakek Gufron yang sama-sama ngadaprus, teman-teman ya. Sama-sama ngecaprak dengan gurunya, yaitu kakek Gufron, teman-teman. Kalau di video sebelumnya, teman-teman, kita sudah mengupas terkait dengan kakek Gufron itu mengaku kalau dirinya adalah seorang malaikat, teman-teman. Namanya adalah Malaikat Maut Gufron. Itu sudah benar-benar kelewatan dan sudah benar-benar melampaui batas, teman-teman ya. Atas semua ucapan-ucapan tahayul, ucapan-ucapan khurafat ya, cerita dongeng daripada kakek Gufron itu, teman-teman, yang mengatakan kalau dirinya adalah seorang malaikat. Allahu Akbar. Di video ini, teman-teman, kita sudah mendengarkan kalau pengakuan dari murid kakek Gufron tadi dikatakan bahwa berkah perjuangan kakek Gufron lah sebagai waliullah, makanya corona hilang dari Indonesia, hilang dari Asia, hilang daripada Afrika, hilang daripada dunia. Lalu Allah itu kau kemanakan, Bung? Bukankah Allah yang menciptakan ini semua? Jangan sombong di atas dunia ini, jangan takabur di atas dunia ini, Bung. Ingat masih ada Allah. Ingat itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat saya geram di sini, teman-teman. Pengakuan dari murid kakek Gufron tadi mengatakan bahwa hanya Pulau Jawa yang melahirkan ulama, katanya, teman-teman.
Allahu Akbar. Ini sangat geram saya mendengarkannya teman-teman. Lalu di Pulau Sumatera itu tidak ada seperti itu. Di Pulau Kalimantan tidak ada ulama seperti itu. Ingat Bung, di Pulau Sumatera itu sangat banyak para ulama kita, kiai-kiai kampung kita yang melahirkan generasi-generasi yang berakhlak. Apakah Anda lupa dengan ulama yang bernama Syekh Yasin Al-Padani asal Sumatera Barat yang berasal Padang seperti itu? Ada lagi yang bernama Syekh Khatib Al-Minkabawi. Dan banyak lagi teman-teman para ulama-ulama kita di Pulau Sumatera, bahkan dari Kalimantan, dari Sulawesi, itu merupakan guru-guru kita semuanya. Para alim ulama kita yang memberikan ilmu kepada kita. Tapi murid kakek Gufron ini memang ngadapus sama dengan gurunya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ada satu lagi video dari kakek Gufron ini. Katanya dia sudah membayar zakat Indonesia teman-teman ya. Lagi-lagi pengakuan dari kakek Gufron. Hanya dia yang berani membayar zakat Indonesia teman-teman. Coba kita dengarkan. Makanya jadi santri unik tuh jangan lele seperti lilin. Ibarat ustadznya nempeleng, apakah ustadznya nempeleng ada ilmunya atau tidak? Di badak tempeleng saya pasti ada tanda-tandanya. Betul? Tanda tangan. Betul nggak? Biarpun ustadznya nggak ngomong ke saya, tapi Gufron tahu tingkah laku santri maupun ustadznya. Ditinggalkan itu saya bukan meninggalkan pondok, tapi saya harus nirakat di Indonesia, Asia, dunia, karena mau kiamat akhlak. Benar atau tidak? Aduh, kakek. Nah, saya harus mengeluarkan zakatnya Indonesia. Ngeri, duit dari mana orang kere begini? Nah, saya harus mengeluarkan zakatnya Indonesia. Ngeri, duit dari mana orang kere begini? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kakek Gufron akan mengeluarkan zakat Indonesia teman-teman. Kalau kakek Gufron mengeluarkan zakatnya Indonesia teman-teman, tentu rakyat kita ini, rakyat Indonesia ini tidak perlu lagi bayar zakat ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak ada perus lagi teman-teman kakek Gufron ini ya. Pernyataan yang mengandung kebohongan, perkataan yang mengandung khurafat, ataupun perkataan yang mengandung dusta belaka teman-teman. Dikatakannya dia sudah mentirakatin Indonesia dan bahkan mentirakati dunia karena mau kiamat katanya teman-teman ya. Di samping itu ditambahnya lagi bahwa dia yang bayar zakat Indonesia. Allahu Akbar. Saya sebenarnya teman-teman udah mulai muak membahas masalah Gufron ini teman-teman ya. Tapi kalau kita diam teman-teman, yang dikhawatirkan nanti masyarakat awam yang tidak paham dengan ilmu malah menjadi pengikutnya teman-teman. Semeru dilawan. Dan di sini kakek Gufron dengan lantang membayar zakat Indonesia teman-teman. Apakah teman-teman percaya dengan ucapan kakek Gufron tersebut? Silakan berkomentar di bawah teman-teman. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama dan bisa menghibur teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk ketawa sebelum ketawa itu dilarang teman-teman. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.